kami atas nama pengurus lingkungan Ibadah mandiri di rumah keluarga Christian B. Sanen dan Pancania, Metar, di Jalan Pilau. Penghargaan yang sebesar-besarnya kepada keluarga Pak Christian B. Sanen atau Ibu Bidan Pancania karena telah bersedia membuka pintu rumah mereka sebagai tempat kita beribadah pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, kelihatannya di lingkungan kita sebenarnya kita memang berusaha untuk membuka ibadah ini seperti biasa. Namun sebenarnya kita belum mendapat legalitas dari pemerintah daerah, karena memang keputusan itu melalui pemerintah daerah atau Satgas Covid, terus turun ke majelis, terus turun ke lingkungan. Kita belum dapat itu, tapi bagaimanapun juga lingkungan menjaksanakan ibadah itu anggap saja ibadah terbatas gitu ya. Sangat merindukan untuk ibadah-ibadah yang seperti ini, dan saya rasa bukan suatu kebetulan karena kami selama ini melewati perjalanan di padang gurun bersama-sama dengan Tuhan, baik dalam pekerjaan, baik dalam pergumulan kehidupan rumah tangga, karena memang harus kami jalani kondisi suami. Siapa yang bisa menjanjikan kalau orang sakit kanker bisa sembuh total kalau bukan Tuhan, ya? Dan dampak dari operasi sampai sekarang, keluhan yang sangat dirasakan adalah ngilu, nyeri yang semakin lama semakin bertambah. Sedangkan kami berkomitmen bahwa kami hanya mengandalkan Tuhan. Karena bukan hanya saya yang mengklaim itu, tetapi yang bersangkutan, suami saya sendiri. Saya hanya mau mengandalkan Tuhan. Saya tidak mau pakai obat-obatan, bukan frustrasi, bukan kecewa, tetapi itu memang kami klaim bahwa hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Dan perjalanan itu tidak mudah, saya rasa. Siapa yang tidak takut mati? Siapa yang tidak takut kehilangan pasangannya? Tapi waktu demi waktu, Covid mengajarkan kami untuk mempersiapkan itu semua. Sehingga suami saya tadi minta izin dengan Bapak Ketua tidak bisa mengikuti ibadah ini karena anaknya yang kecil ngurut kakinya. Jadi puji Tuhan, segala sesuatunya Tuhan rancang di luar batas kemampuan kami. Kemudian tanggal 26 orang tua kami ini, di tanggal 24 orang tua kami, kalau tidak salah ya, tanggal 24 bulan Maret, mengatakan keluhannya itu sesak napas, kemudian ada pilek, masuk ke rumah sakit. 2 hari opname, dipulangkan. Tetapi orang tua kami ini mengatakan bahwa secara fisik mereka menilai bahwa kondisinya buruk, sangat buruk. Bahkan waktu mereka telepon saya tidak percaya. Karena menurut perhitungan kesehatan mustahil kalau cuma pilek ringan, kemudian sesak karena asma ringan, bisa menyebabkan sesuatu hal yang buruk.
Sehingga saya telepon balik, saya bilang cepat bawa ke sini, saya tidak percaya itu. Kemudian dibawa, karena ibu saya sudah tergeletak, beol di situ, kencing di situ, buka mulut susah. Secara umum menilainya bahwa itu menunggu waktu aja. Anak 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18:20. Percaya akan sabda ini. Marilah kita hening sejenak menyadari karya Tuhan di tengah kita. Saat berdoa. Di saat ini ku angkat tangan, ku angkat tangan bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau. Yesus Tuhanku. Dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku. Di saat ini ku mohon Tuhan, ku mohon terima kasih-Mu. Ku Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima
manusia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu dari rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini, karena kesehatan, kekuatan, sukacita, dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh ada di tengah-tengah keluarga ini bersama memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Dan bersama pada saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Percayakan kami hikmat agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Ketika kami memahami, kami pun dapat mengimani dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Engkau pula yang mengurapi hamba-Mu agar dapat menyampaikan kebenaran firman yang seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami telah diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Setiap kami dalam segala keberadaan kami dipanggil, diperlengkapi, dan dipakai oleh Tuhan untuk melayani sesuai dengan karunia yang ada dalam diri kami masing-masing. Dengan karunia, dengan materi, dengan waktu, dengan tenaga, dan setiap hal yang dapat kami persembahkan untuk kebaikan, untuk hormat dan kepujian akan nama Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh mau melayani. Berikan kami hati yang sungguh mau melakukan yang terbaik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, bagi hormat dan kepujian akan nama Tuhan. Dan pada saat ini kami bersyukur, bersukacita Tuhan, karena keluarga Bapak Christian Besanen di tempat ini dalam sukacita mereka telah menyediakan tempat bagi kami bersama beribadah. Kami percaya di tempat ini, keluarga ini telah sungguh-sungguh menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka. Dan kami pun pada saat ini Tuhan dalam sukacita ini bersama berdoa bagi keluarga ini, bagi Bapak Christian Besanen sebagai seorang kepala keluarga. Kami mohon ya Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikan cinta kasih, Engkau yang senantiasa memperhatikan keberadaan beliau, di mana pasca operasi beberapa waktu yang lalu yang telah dilakukan, beliau sering mengalami nyeri dan berkomitmen bahwa penyembuhan yang sejati itu datangnya hanya dari Tuhan saja. Oleh sebab itu kami mohon Engkau Tuhan yang senantiasa menguasai dan memberkati ia. Biarlah iman dan pengharapan senantiasa teguh di dalam Tuhan dan dalam jamahan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Bapak Christian boleh kembali sembuh
Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil di dalam Engkau. Campur tangan-Mu yang luar biasa itu boleh memberikan pemulihan, boleh memberikan kesembuhan baginya. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Bidan Pancania di tempat ini sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu di tengah-tengah keluarga ini. Tuhan pun memberkati, berikan kesehatan dan kekuatan bagi tubuhnya Tuhan. Engkau yang senantiasa memberikan segala kebaikan dan kemurahan-Mu baginya. Tetap senantiasa semangat, sabar, menjadi seorang istri yang luar biasa, yang mendampingi suami, yang mengasihi, mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan di tengah-tengah keluarga ini dengan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapak Christian Besanen dan Ibu Bidan Panca di tempat ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Baik mereka yang dapat berkumpul bersama maupun yang tidak dapat berkumpul pada saat ini. Tuhan kasih, Tuhan berkati kehidupan mereka. Dalam doa kami pada saat ini pun Tuhan bersama kami mendoakan sidang jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit. Secara khusus untuk Nyonya Siti Bunga yang pada saat ini dirawat di rumah sakit Ulin. Tuhan, dalam kasih kuasa dan jamahan-Mu, kami mohon Engkau yang memberikan pemulihan, kesehatan dan kekuatan. Engkau yang menjamah setiap penanganan obat-obatan yang diberikan agar Nyonya Siti kembali dipulihkan, disehatkan seperti sedia kala. Pun demikian dengan jemaat Tuhan yang lainnya yang dalam keadaan sakit, Tuhan pun menjamah dan menyembuhkan. Demikian untuk kami sidang jemaat Tuhan yang boleh hadir pada saat ini, diberkatilah pribadi lepas pribadi kami, diberkatilah keluarga, rumah tangga kami masing-masing, usaha dan pekerjaan kami. Biarlah dengan berkat Tuhan hidup kami boleh senantiasa menjadi berkat. Ketika kami lemah, ketika kami bergumul, campur tangan Tuhan senantiasa kami perlukan, dan biarlah kekuatan dari Tuhan senantiasa memampukan kami menghadapi setiap gumul juang hidup kami. Dan dari hikmat Tuhan kami boleh mendapatkan jalan keluar atas genap gumul juang kami. Inilah Tuhan Yesus doa dan permohonan kami. Kami akhiri rangkaian doa dan permohonan ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan. Bersama kami ucapkan demikian. Bapa kami di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Serahlah kami kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Berdoa. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan sebagai satu pengantar, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang padamu, bukan berdasarkan apa yang ada, yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Semua yang kami kumpulkan ini semuanya berasal dari kamu. Berkat terus kami yang akan mengumpulkan persembahan ini Tuhan. Demikianlah
kami akan mempersembahkan bersama kami ini. Dalam nama anaknya Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Tegak di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Terima berkat Tuhan. Pergilah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.